Nah, saya ingin kisahkan dulu kisah Pak Ustadz Nasrullah ketika bertemu dengan guru spiritualnya. Ini untuk lebih mudah memahami apa sih yang jadi penyebab tidak datangnya rezeki. Jadi suatu hari Pak Ustadz Nasrullah bersama teman-temannya datang katakanlah ke guru spiritual gitu ya. Nah di guru spiritual itu Pak Ustadz Nasrullah bertanya, Pak Kiai, kenapa sih hidup ini nggak mudah gitu ya? BBM naik, kemudian krisis di mana-mana, banyak orang yang berselisih, kriminal makin meningkat, begitu ya. Banyak sekali ketidakmudahan dalam hidup. Kenapa sih Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah sahabat, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan keberkahan rezeki, kebahagiaan, keharmonisan di keluarganya, anak-anak soleh-solehah, istri atau suami soleh-solehah gitu ya. Kemudian rezekinya berlimpah ruah dan kebaikan demi kebaikan selalu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya ingin share tentang ilmu rahasia magnet rezeki dengan jurus temanya itu perisai rezeki. Jadi apa itu perisai rezeki? Yuk kita bahas tuntas pada video kali ini. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini supaya bisa memahami konsep kenapa sih rezeki itu seret, kenapa sih persoalan demi persoalan dalam kehidupan datang kepada diri kita. Kenapa sih cari kerja itu nggak mudah? Nah itu nanti kita akan bedah tuntas pada video kali ini penyebabnya itu apa. Supaya kita kalau tahu penyebabnya, kita tahu cara untuk menanggulanginya dan kita bisa kembali lagi ke rel yang benar sehingga kemudahan demi kemudahan datang menghampiri kehidupan kita. Baik, kita langsung saja teman-teman pada slide-nya ya, perisai rezeki. Nah, jadi ini nih persoalan kita sekarang ini yang biasanya yang sering dihadapi saat ini oleh kebanyakan orang gitu ya, adalah ini. Kenapa kok hutang gak lunas-lunas? Kenapa kok piutang gak dibayar orang? Kenapa keluarga gak harmonis? Kenapa penyakit gak sembuh-sembuh gitu ya? Kenapa udah lamar kerja kemana-mana gitu ya? Di mana-mana kita lamar kerja tapi nggak ketemu-temu. Ini persoalan yang sering biasanya dihadapi itu seperti ini. Semua itu kenapa? Nah ini ada penyebabnya teman-teman. Jadi kalau konsep dalam Islam itu, kita itu semua mendapatkan rezeki berlimpah ruah. Kapan? Sekarang, saat ini. Gitu. Harusnya berlimpah ruah mendapatkan rezeki itu. Ibarat begini nih. Ibarat kalau misalkan rezeki itu seperti ini. Rezeki dari langit turun ke bumi, kalau diibaratkan itu seperti air hujan. Banjir, air bah gitu ya. Rezeki dari atas kemudian turun ke bawah. Nah, harusnya itu semua itu kelelep dengan rezeki. Ibarat air bah itu yang banjir, maka ketika yang ada di bawah itu pasti kena air semuanya. Pasti kelelep sama air, betul nggak? Nah, rezeki itu ibarat begitu. Ibarat air hujan turun dari langit, turun ke bumi, kemudian semua yang ada di bawah itu pasti kena airnya. Nah, ada satu orang yang, atau ada orang yang nggak dapat rezeki itu. Siapa mereka yang nggak dapat rezeki? Ya mereka yang pasang perisai. Maka judul pada ilmu kali ini adalah perisai rezeki. Mereka yang pasang perisai, mereka yang pasang payung gitu ya, pakai payung. Ketika pakai payung, basah nggak? Nggak dapat tuh sama rezekinya. Kalaupun dapat, itu di bawah ada tetesan rezeki.
tetesan, ya airnya kena payung dulu kemudian ke bawah netes kepada kita. Nah, itu disebut tetesan rezeki namanya. UMR. Nah, kalau UMR itu dapatnya UMR itu baru tetesan rezeki. Karena janji dari Allah itu kalau kita ada di bawah itu, hambanya Allah itu diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Itu janji dari Allah. Kalau saat ini rezekinya masih UMR, berarti itu baru dapat tetesan rezeki. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan ketahui apa penyebabnya. Penyebabnya itu karena kita pasang perisai. Kita memakai payung. Bagaimana caranya supaya kena air hujan? Ya, tutup payungnya, tutup gitu. Buka perisainya. Kalau kita pasang penghalang pakai perisai gitu ya, kita pegang erat-erat, lepaskan perisainya. Ketika perisai dibuka, maka air akan datang kepada diri kita. Ya. Begitu konsepnya rezeki. Baik, kita kembali ke slide. Nah, jadi konsep dalam Islam itu kita itu semua dapat rezeki berlimpah ruah. Saat ini juga napas nih, kita coba bernapas. Teman-teman, saat ini bernapas kan? Itu rezeki, teman-teman. Karena banyak, cobalah teman-teman healing gitu ya. Healingnya sekali-kali ke RS gitu. Ke RSA, ke RSB. Coba berapa banyak orang yang saat itu memakai oksigen gitu ya. Nah, ketika memakai oksigen itu berarti kita yang bernapas dengan leluasa seperti ini itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu berlimpah ruah. Sekali lagi bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar nominal uang, bukan hanya sekedar materi, kesehatan rezeki, napas rezeki. Betul nggak? Jadi konsep dalam Islam itu, kita itu semua dapat rezeki berlimpah ruah. Nah, saya ingin kisahkan dulu kisah Pak Ustadz Nasrullah ketika bertemu dengan guru spiritualnya. Ini untuk lebih mudah memahami apa sih yang jadi penyebab tidak datangnya rezeki. Jadi suatu hari Pak Ustadz Nasrullah bersama teman-temannya datang katakanlah ke guru spiritual gitu ya. Nah, di guru spiritual itu Pak Ustadz Nasrullah bertanya, Pak Kiai, kenapa sih hidup ini nggak mudah gitu ya? BBM naik, kemudian krisis di mana-mana, banyak orang yang berselisih, kriminal makin meningkat begitu ya. Banyak sekali ketidakmudahan dalam hidup. Kenapa sih Pak Kiai begitu? Nah, alih-alih sang Kiai menjawab kepada Pak Ustadz Nasrullah, sang Kiai ini malah berbalik bertanya. Nah, sebetulnya apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Nah, ditanya seperti itu, para Ustadz Nasrullah bersama teman-temannya menjawab, tujuannya untuk beribadah katanya gitu. Karena ada dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Oh, bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia, kata sang kiai. Kemudian untuk menjadi khalifah, bukan katanya. Bukan itu yang lebih tepatnya. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia katanya gitu ya, untuk dimuliakan dan dimanja. Ya, sekali lagi tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk dimuliakan dan dimanja, dan ini adalah meta program bagi manusia. Kemudian kata sang kiai ini, nah, kenapa kok kita tujuannya diciptakan untuk dimuliakan dan dimanja? Iya, karena nenek moyang kita itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di mana diciptakannya? Di surga, teman-teman. Nah, ketika di surga, apapun yang diinginkannya langsung jadi. Pengen spaghetti, sering langsung saat itu juga jadi spaghetti. Ingin mobil mungkin ya, langsung jadi mobil. Ingin rumah, langsung jadi rumah. Apapun yang terbetik dalam pikirannya, langsung jadi. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk dimuliakan dan dimanja. Begitu kata sang kiai. Nah, kemudian Nabi Adam digoda sama apa? Sama iblis. Kata iblis, Adam, itu ada pohon A gitu ya, ada buah khuldi. Kalau kamu memakan buah itu, kamu akan selamanya hidup di surga ini.
kekal katanya bisikan dari setan. Dan Nabi Adam tidak tergiur, ya selamatlah gitu. Tapi iblis tidak menyerah, akhirnya masuklah kepada jalur istrinya, ya Hawa gitu ya, dibujuk untuk supaya membujuk suaminya memetikkan buah tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya Nabi Adam memetik buah khuldi itu. Ketika Nabi Adam memetik buah khuldi, apa yang terjadi? Langsung Nabi Adam diturunkan dari surga, langsung turun ke dunia. Keluar tuh dari surga. Karena apa? Karena satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, ketika ada di dunia, kemudian Nabi Adam pesan lagi nih, ya Allah pengen spaghetti. Mana nih spaghetti? Mana spaghetti? Nggak jadi, nggak ada gitu. Nah, kemudian ada malaikat yang membisikannya bahwa ini bukan surga. Wahai Adam, ini bukan surga, ini dunia. Kamu harus ada dulu ikhtiar sehingga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Di sana ada pohon, panjat, petik, baru kamu bisa makan. Nah, kehidupannya jadi dipersulit oleh Allah. Karena apa? Karena satu dosa yang Nabi Adam lakukan. Lalu setelah itu apakah manusia dosanya berhenti? Tidak, kata sang kiai. Dosa lagi manusia. Akhirnya gak boleh metik. Akhirnya apa? Akhirnya nanam. Harus nanam dulu gitu ya. Nanam pohon A, nanam apa gitu ya. Setelah itu tidak langsung jadi, nunggu dulu. Ada yang 1 minggu baru bisa dipanen, 1 bulan, 3 bulan, ada bahkan bertahun-tahun baru bisa dipanen. Panjat, petik, kupas baru bisa dimakan. Lebih sulit kehidupannya, kata sang kiai. Iya. Nah, akhirnya karena dosanya manusia itu makin sulit kehidupannya, makin tidak mudah. Apakah setelah itu dosa manusia berhenti, kata sang kiai? Tidak. Akhirnya dosa lagi manusia, dosa terus lagi manusia, berdosa lagi manusia. Akhirnya nggak boleh nanam. Akhirnya harus beli segala sesuatu itu. Harus membeli A, begitu ya. Harus kalau mau beras harus membeli beras gitu. Lebih sulit lagi kehidupannya. Akhirnya harus banting tulang. Yang tadinya tinggal nanam saja, tunggu, langsung tinggal petik, sekarang lebih sulit lagi, harus bekerja. Pergi pagi, pulang malam. Ada juga yang pergi pagi, pulang pagi lagi. Nah, setelah itu kata sang kiai, apakah dosa manusia berhenti? Tidak, berdosa lagi manusia. Akhirnya nggak boleh beli, sekarang ngutang sekarang. Beli panci ngutang, beli mobil ngutang, beli rumah ngutang, beli daster ngutang. Nah, akhirnya apa? Kehidupan manusia lebih sulit lagi. Harus banting tulang lagi, terus makin sulit lagi. Makin gak nyaman kehidupannya. Karena ada yang nagih gitu ya. Makin gelisah kehidupannya. Apakah setelah seperti itu, kata sang kiai, dosa manusia berhenti? Tidak, berdosa lagi. Akhirnya gak boleh ngutang. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Gali di sini, tutup yang ini. Gali yang lagi di sini untuk nutup lagi yang ini. Terus kehidupannya seperti itu. Makin gak tenang kehidupannya. Makin gak mudah gitu kehidupannya. Nah, apakah setelah seperti itu, kata sang kiai, dosa manusia berhenti? Ternyata tidak. Manusia terus berdosa dan terus berdosa lagi. Akhirnya gak boleh gali lubang, tutup lubang. Akhirnya apa? Gali sumur, tutup lubang. Akhirnya gak ketutup-tutup. Dan bahkan ada tidak sedikit gitu orang yang bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena saking sudah tidak kuatnya menjalin kehidupan. Gali ke sini nggak ketutup, gali sumur tutup lubang. Itu. Nah, ini nasihat dari sang kiai. Ya, jadi kata nasihat sang kiainya itu, kalau ingin hidup seperti di surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya, maka satu saja, jangan buat dosa. Begitu kata sang kiai. Kalau kita bisa berhati-hati dari dosa, maka kita akan hidup seperti di surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Nah, begitu. Ini nasihat dari sang kiai begitu. Jadi dalam percakapan Ustaz Nasrullah berkunjung ke guru spiritualnya itu begitu. Jadi katanya
Yang jadi penghalang rezeki kita itu adalah dosa. Udah nggak ada yang lain. Udah nggak ada yang lain. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Sudah paham kan ya? Jadi segala sesuatu ketidakmudahan dalam diri kita itu penyebabnya adalah dosa. Dan dosa itulah disebut dengan perisai rezeki namanya kalau di magnet rezeki. Perisai, penghalang. Nah kita itu cinta betul tuh terhadap perisai. Saat ini musim-musimnya bola, betul nggak? Nah, contohnya kita mencintai perisai itu gimana? Nonton bola di tengah malam nih, bahkan ada yang sampai nobar gitu ya, jam 2 malam, dibela-belain itu nonton bola. Padahal itu perisai rezeki. Padahal itu penghalang rezeki. Nah, kalau buat pengajian kayak gini, baru 2 menit saja mungkin, sudah nggak nyaman gitu. Udah pengennya udah beres aja gitu. Tapi kalau untuk bola, 2 jam siap mata tuh. Bangun jam 2 siap. Kalau untuk tahajud, nggak mudah. Nah itu tandanya kita mencintai perisai di dalam diri kita. Mencintai perisai rezeki. Kalau perisainya terus dipegang erat-erat, maka sampai kapanpun rezeki itu tertolak lagi, terhalang lagi. Ya kalau diibaratkan beginilah. Ya, kalau diibaratkan itu misalkan ada gelas gitu ya. Kemudian di gelas itu pakai tutup. Ya, pakai ada tutupnya. Kemudian kalau tertutup seperti ini, kita ingin memasukkan air. Air ini ibarat rezeki yang bersih gitu ya, air yang bening. Kita ingin masukkan, kalau ditutup bagaimana? Nggak bisa masukkan. Nah, ini tutupnya ini adalah perisai rezeki. Jadi sebagaimanapun kita berusaha dalam kehidupan kita, kalau kita masih ditutup, masih ada perisai rezekinya, ya tertolak, gak bisa masuk gitu ya. Jadi yang harus kita usahakan itu membongkar itu perisai, melepaskan itu perisai, membuka itu perisai ya, buka perisainya begitu ya. Kalau di magnet rezeki itu bagaimana caranya supaya kita ajaib, yaitu buka perisainya. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang menyebabkan kehidupan kita tidak mudah adalah dosa. Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka kita akan seperti di surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Itu nasihat dari Sang Kiai. Maka kita harus berhati-hati dari dosa. Nah kan kita manusia, wajar gitu ya. Bukan wajar, itu udah manusiawi. Ketika kita dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Tapi ketika kita sering bertaubat, saat itulah keajaiban demi keajaiban rezeki itu datang. Jadi begitu. Jadi apa? Ya, bahwa kalau kita ingin rezekinya lancar, ingin mudah cari pekerjaan, ingin penghasilan pasif ratusan juta, caranya cuma satu, yaitu kita beristighfar kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah. Ya, seperti pada ayat ini nih. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya, syaratnya ini aja. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ini resep dari Allah nih. Ya. Seperti di video sebelumnya saya sudah katakan bahwa kisah keajaiban dalam Al-Quran itu untuk dipraktekkan. Nah ini saatnya kita mau praktek nggak nih? Pertanyaannya tinggal mau praktek nggak? Percaya nggak? Iman nggak? Masih ingat keajaiban itu ada bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Nah pertanyaannya, teman-teman percaya nggak sama ayat ini? Sama ayat ini percaya nggak? Ya. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Oke, setelah kita beristighfar, lalu apa? Nanti kalau sudah kita memohon ampun kepada Allah, janji dari Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Nah, janji dari Allah setelah kita memohon ampun, maka akan diturunkan hujan yang lebat. Hujan ini kan rezeki. Oke lah kalau misalkan kita belum memahami bahwa hujan itu adalah rezeki, mungkin bisa jadi konotasinya kalau hujan itu, hujan yang deras itu nantinya banjir gitu ya. Kita belum memahami itu, oke lah. Ya, kalau kita belum paham bahwa hujan itu rezeki, di ayat berikutnya,
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Nah, di sini jelas sekali Allah tidak katakan ditambahkan keberkahan, tidak. Oke, aku akan tambahkan keberkahan, tidak. Langsung di sini al-amwal, dan membanyakkan harta-harta dalam bentuk jamak. Kan kalau tunggalnya itu mal, kalau mal itu hartanya mungkin harta saja gitu. Ini al-amwal, dan memperbanyak harta-harta. Nih di sini memperbanyak harta. Dan tidak hanya harta saja, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan akan diberikan juga kepadamu anak-anak. Nah, anak-anak di sini kalau bisa kita secara luaskan lagi, bukan hanya sekedar anak biologi saja, begitu ya. Bisa anak-anak perusahaan, cabang perusahaan di mana-mana lagi, bertambah lagi gitu ya. Dan setelah itu masih ada lagi janji dari Allah, mengadakan untukmu kebun-kebun. Ya. Nah, kalau sekarang ini diberi passive income gitu ya, kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Artinya apa? Kebun-kebunnya itu udah kita nggak perlu nyiraminnya lagi. Seperti tadi kata saya, diberikan passive income, duduk diam, rezeki datang. Kita tidur aja, uang itu masuk ke rekening gitu, passive income. Ini janji dari Allah. Ya, janji dari Allah seperti itu. Cuman pertanyaannya, kita percaya nggak? Percaya nggak nih sama ayat ini? Percaya nggak? Itu aja yang jadi persoalannya. Kita mohon ampun, Allah berikan hujan, keberkahan dalam hidup. Kemudian Allah tambahkan harta-harta yang banyak. Allah berikan anak-anak perusahaan. Allah berikan passive income. Gitu janji dari Allah. Baik, jadi 2 janji Allah di ayat barusan. Yang pertama, jika mau mendapatkan rezeki berlimpah, maka lepaskan perisainya. Buka perisainya. Apapun itu perisainya. Kita berdosa, langsung istighfar lagi. Langsung mohon ampun kepada Allah. Lakukan amal soleh untuk menutupi kesalahan kita. Maka saat itu, maka buka perisainya, rezeki datang. Kemudian yang kedua, passive income. Ya. Duduk diam, dapat rezeki. Kita lagi enak-enak zikir gitu, diam ya di masjid. Datang proyek. Datang peluang-peluang. Itu janji dari Allah. 2 janji Allah dari ayat yang tadi di atas. Gitu ya. Perisai rezeki kita adalah dosa. Ya, sekali lagi bahwa perisai rezeki kita itu adalah dosa. Udah nggak ada yang lain. Sahabat, nggak ada yang lain. Dosa. Jadi berusahalah untuk membuka perisai itu, membongkar dosa-dosa itu. Dan ini yang akan terus kita bahas ya pada jurus-jurus yang lainnya gitu. Yang penting pahami dulu bahwa semua penghalang dalam rezeki kita itu adalah dosa. Maka cara membuka perisainya itu, cara untuk membongkar perisainya itu nanti ya satu demi satu di jurus-jurus yang lainnya. Dalam ilmu magnet rezeki ini kita akan belajar gitu untuk membongkar perisai rezeki. Dosa menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas. Jadi dosa nih yang menghambat kita untuk mendapatkan janji dari Allah itu, kekayaan tanpa batas. Karena ya pada video yang awal-awal landasan magnet rezeki, sejarahnya umat Islam itu berjaya 7 abad lamanya. Itu umat Islam itu berjaya, kaya raya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok saat ini nggak mudah dalam cari rezeki? Ya karena ini, karena dosa menutup akses kita untuk mendapatkan kekayaan tanpa batas. Kemudian dosanya, dosa apa saja? Banyak. Kalau kita tanyakan dosanya apa? Banyak. Dan ini sebetulnya kalau mau detail sekali nanti dibahasnya itu di private training, sahabatnya. Ini ada sesi khusus untuk membahas ini gitu ya dalam private training. Baik, jadi dosanya banyak. Tapi yuk kita nanti pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan di channel ini kita bahas satu persatu gitu ya. Insya Allah ya.
Doakan saya sehat, sahabat, supaya bisa terus sharing pada sahabat semua. Nah, kita fokusnya itu sekarang apa? Jadi fokus kita itu sekarang apa? Fokusnya adalah duduk diam, lepaskan perisai rezekinya untuk mendapatkan rezeki. Datang ke masjid tepat waktu gitu ya. Kemudian kalau bisa sebelum adzan sudah siap-siap di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, syukurul wudu. Duduk diam aja, berzikir kepada Allah, hati tenang. Keluar dari masjid dapat rezeki. Gitu konsepnya. Konsep di magnet rezeki itu seperti itu. Dan bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Jadi kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap jangan saya tidak katakan dengan mengetahui ilmu perisai rezeki, oh berarti kita kerjaannya harus di masjid aja, enggak. Tetap beraktivitas seperti biasa gitu ya, bekerja, berbisnis. Tapi niat bekerja dan berbisnis ini adalah upaya kita untuk menyempurnakan amal kita. Itu ada dalam materi terumbu karang nanti ya, pada jurus terumbu karang. Nanti akan masuk ke materinya untuk lebih detailnya lagi tentang hal ini nanti setelah masuk pada jurusnya. Nah sekarang pertanyaannya, percaya atau enggak? Percaya enggak teman-teman sama ayat barusan? Ya, pertanyaannya percaya enggak? Karena ya ini caranya cuma mohon ampun sama Allah, dibukakan rezekinya. Cuman pertanyaannya percaya atau enggak? Cobalah teman-teman bisa ya di chat di kolom komentar, saya percaya dengan ayat ini, atau saya nggak percaya karena ini nih. Ya, nanti kita bahas apa yang membuat nggak percaya. Kalau teman-teman yang sudah percaya, semoga keimanan itulah yang nanti menggiring keajaiban teman-teman didapat. Oke, karena apa? Karena kata Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara. Allah mengetahui kita itu sebagai manusia itu banyak nggak percayaannya gitu. Mengapa kamu tidak percaya? Ini kata Allah, bukan kata saya, bukan. Ya, tadi di ayat ke-14-nya. Ya. Kenapa kamu nggak percaya, katanya gitu. Kalau percaya, kita praktekkan pasti resep dari Allah ini. Oke ya. Jadi gimana nih teman-teman? Percaya nggak nih sama ayat ini? Enggak ya, nggak percaya kan? Ini Allah yang katakan, malakum la tarjuna lillahi wa qara. Mengapa kamu tidak percaya, kata Allah. Buktinya nggak praktek gitu ya. Tapi saya yakin sahabat semua yang nonton video kali ini pasti percaya ya. Nah kalau percaya berarti siap untuk mempraktekkan. Bagaimana prakteknya? Yuk sama-sama. Jika mau keajaiban, maka buka perisai rezeki kita. Buka perisai rezeki dalam diri kita. Bongkar dosanya. Lepaskan itu dosa-dosanya. Ya, maka setelah kita melepaskan dosa kita satu persatu, banyak apapun Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah Maha Pengampun dosa. Ketika dosa kita terhapus, Allah maafkan, maka saat itulah siap-siap keajaiban demi keajaiban datang kepada hidup kita semua, pada hidup Anda, kepada hidup sahabat semua. Nah inilah sahabat jurus perisai rezeki. Semoga dimudahkan untuk memahaminya ya, dan dimudahkan untuk bisa mempraktekkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang rahasia magnet rezeki dengan jurus perisai rezeki ini. Semoga banyak manfaat yang bisa yang diterima khususnya bagi saya, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa mempraktekkan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, di jurus-jurus berikutnya tentang magnet rezeki. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.